Oke, yang kedua, tadi setelah sedapat mungkin tidak lurus dengan sungai, yang kedua maka sedapat mungkin eh, letakkanlah jembatan tersebut di lebar sungai terkecil. Ya logikanya ya pasti makin kecil lebarnya makin pendek bentang yang dibutuhkan, otomatis makin efisien. Nah cuman di sini eh, coba kita lihat pertimbangannya apa. Apakah hanya karena lebar sungai yang kecil atau bagaimana? Contoh kita punya alur seperti ini, antara lokasi A dan lokasi B mana yang dipilih? Otomatis secara cepat kita bilang lokasi B. Ya betul, karena yang B lebih sempit daripada yang A, lebar sungainya. Profilnya, kalau kita survei penampang melintangnya, maka potongan A seperti ini dan potongan B seperti ini. Yang A itu relatif panjang karena dia lebar sungainya, tapi dia lebih dangkal. Ini ya, ini dangkal ini. Sedangkan yang B itu pendek, cuman jauh lebih dalam gitu. Nah, kenapa kalau yang di aliran sungai yang sempit itu lebih dalam, sedangkan yang lebar itu lebih dangkal? Ini berkaitan dengan kecepatan aliran sungainya, gitu. Mana lebih kencang antara yang daerah yang sempit sama daerah yang lebar, gitu. Dengan debit airnya sama ya, jadi jumlah air yang mengalir setiap detik itu sama, cuman karena luas tampang yang beda, maka pada penampang sempit dia akan lebih kencang alirannya dengan daripada yang lebih lebar gitu. Nah, kok tahu? Gini logikanya. Gampangannya, coba kalian ambil sebuah selang air, lalu kalian buka keran melalui selang air tersebut. Kalau selang airnya itu kalian tidak kalian pegang biasa, tidak kalian kurangi lubang selangnya, otomatis aliran airnya akan lebih pelan ketimbang kalau kalian pegang ujung selangnya terus kalian tutup separuh dari lubang selangnya. Apa yang terjadi? Dari kalian tutup, otomatis airnya muncratnya jadi lebih jauh. Kecepatan air yang keluar dari selang itu jadi lebih kencang gitu ya. Padahal air yang bukaan kerannya tetap, kerannya tidak berubah bukaannya, artinya kan debit airnya sama. Nah itu logikanya. Kenapa pada penampang yang lebih sempit tadi, pada selang air yang lebih sempit, itu kecepatan airnya pasti lebih besar daripada penampang yang lebih lebar dengan debit air yang sama. Gitu. Nah, akibatnya apa? Tentu saja air yang mempunyai kecepatan yang lebih tinggi, daya gerusnya atau scoringnya lebih besar. Itu menyebabkan air menjadi lebih dalam karena tergerus oleh airan air. Nah, sedangkan kalau airnya itu lebih pelan, selain daya gerusnya lebih kecil, tidak terlalu menggerus atau scoring ke dasar sungainya, bisa jadi di sana juga daerah tempat sedimentasi uh, aliran sungai. Jadi aliran sungai itu membawa lumpur, tanah dan sebagainya karena dia pelan, otomatis uh, bahan-bahan yang melayang dalam air itu menjadi terendapkan gitu. Jadi sini makin tebal, makin tebal, makin tebal karena terjadi sedimentasi pada sungai. Nah, itulah mengapa dalam uniknya perencanaan jembatan itu sebetulnya nggak bisa didekati dengan hanya sudut pandang struktur saja. Jadi harus ada geoteknik, lengkap ya, ada geotekniknya, ada transportasinya, ada strukturnya, dan ada hidrologinya, hidrolikanya. Itu lengkap ada di situ. Nah, di sini nanti pengaruhnya apa? Bisa jadi pada bentang yang pendek, gitu ya, karena air terlalu dalam, bisa jadi nanti pilarnya, kalau bisa betul pilar itu butuhnya dalam. Jadi pilar jembatannya dalam. Tapi kalau di sini pilarnya itu dangkal pendek-pendek, cuman banyak karena dia butuhnya panjang. Nah, mana yang lebih efisien atau tergantung kondisinya. Mau bikin pilar sedikit tapi dalam itu lebih murah mana antara pilarnya pendek-pendek tapi banyak gitu. Next, selanjutnya kata penentu lokasi jembatan adalah sedapat mungkin menghindari menghindari alur belokan sungai. Contoh seperti ini, kita punya alur sungai yang berbelok-belok, berkelok gini, 2 kali kelok. Terpaksa kita bangun jembatan di sana, apa yang terjadi? Aliran airnya itu akan seperti ini. Ingat,
pada sebuah belokan radius yang paling luar itu kecepatannya lebih tinggi daripada yang dalam, karena kan airnya kan bareng, nyampainya bareng. Cuma karena lintasan airnya lebih jauh yang bagian luar daripada yang bagian dalam, dengan kecepatannya dengan waktu yang sama, otomatis air yang mengalir lewat sisi luar belokan pasti lebih kencang daripada air yang mengalir lewat sisi dalam belokan. Akibatnya, ini yang terjadi. Terjadilah scoring pada daerah abutmen di sini. Dan ini beberapa tahun yang lalu selalu jadi masalah di jembatan-jembatan yang di lintas pantura gitu. Jembatannya sih bagus, nggak rusak, tapi yang tergerus ternyata abutmennya. Jadi putusnya malah bukan di jembatan, tapi yang tergerus tuh di sini, di jalan menuju jembatannya tergerus, akhirnya bolong di sini gitu. Setelah dilihat ternyata memang jembatannya berada di daerah belokan sungai. Jadi jembatan itu tidak cuma tentang struktur atasnya, rangkanya, atau struktur girdernya, tapi memang kompleks. Juga dipastikan dinding penahan tanah atau di abutmen ini juga aman, tidak tergerus gitu. Nah, kalau di sini tergerus, otomatis di sini ada terjadi endapan. Di bagian dalam belokan jadi endapan, di bagian luar jadi gerusan. Karena di sini aliran airnya pelan, kalau di sini ya dia lebih cepat gitu. Nah, di sini juga akan terjadi gerusan, di sini juga akan jadi endapan gitu. Nah, itu jadi penting ujung-ujungnya kenapa kita menghindari aliran sungai, karena pada belokan sungai itu terjadi scoring atau terjadinya gerusan. Kalau yang tergerus itu sampai dalam, ya bisa jadi abutmen jadi miring, jembatannya jadi miring. Wah, ya sudah. Kalau kayak gitu perbaikannya ya satu bongkar, bikin baru aja ya, ya lebih murah daripada bongkar jembatan kan, kira malah bikin baru. Nah, itu seperti itu di lapangan. Jadi kadang tidak lebih murah memperbaiki jembatan daripada bikin baru jembatan. Kalau harus dibongkar berarti kan dilepas semua rangkanya, terus dihancurkan betonnya, wah mahal. Nah, lebih murah karena bikin aja yang baru sekalian gitu, dengan lokasi yang lebih bagus. Lanjut, setelah tadi menghindari belokan sungai, yang ketiga, sedapat mungkin itu pada alur sungai yang stabil, tidak berpindah-pindah. Memang ada, ada. Jadi bukan dia labil. Jadi memang ini memang yang lebih yang paling pantas menjelaskan tuh hidrologi sih, orang teknik sungai lah. Jadi sungai itu kalau di daerah muara, jadi kalau di contoh di DI ya, itu daerah dekat pantai, Bantul, dekat pantai Depok itu aliran sungainya jadi pelan. Kalau pelan otomatis dia lebarnya jadi membesar dan eh, deviasinya antara musim kemarau sama musim hujan itu besar gitu. Contoh ini dalam kondisi standarnya, ya aliran standar dia di sini letak alirannya. Jadi muka airnya rata-rata tidak muka air surut atau muka air banjir. Tapi di suatu musim hujan, karena besar sekali airnya, sungainya jadi melebar. Jadi yang bagian seperti ini, nah melebar. Saya ulangi ya. Jadi airnya itu naik sehingga yang sini awalnya tampang ini kering, karena airnya naik pas musim hujan, pas musim banjir, ini jadi terendam air, jadinya melebar di sini. Gitu. Dan ini sering terjadi di daerah muara, daerah-daerah dataran rendah. Jadi kalau pas dia kering dia segini, pas banjir dia lebar gitu. Nah, nanti setelah banjirnya hilang, bisa jadi pindah alur sungainya malah jadi ke sebelah kanan sini. Jadi pas mengering surut itu, ya malah sini alirannya. Kenapa? Kayak awalnya tadi di sini ada gosong pasir. Gosong itu apa ya? Istilahnya kayak delta. Jadi timbunan pasir itu dia hilang terterabas oleh banjir, tergerus, kemudian malah terjadi sedimentasi yang di sisi yang lain gitu. Jadi memang sungainya itu pindah alurnya di sebelah sini,
alirannya berubah menjadi sebelah sini gitu. Itu bisa ya, yang paling paham itu emang ya orang hidrologi lah, yang paling bisa menganalisis penampang sungai, apakah sungai ini stabil alirannya di sini aja apa berpindah-pindah. Nah akibatnya apa, kalau alirannya pindah-pindah seperti ini, otomatis nggak mungkin kan kita kasih jembatan hanya pada bagian ini, jadi bagian yang paling pendek ini. Kenapa? Karena pas musim kemarau dia aman, tapi pas musim hujan tenggelam jembatan kita karena sungainya melebar. Otomatis mau tidak mau jembatan yang kita bangun itu harus mengantisipasi perpindahan alur sungai dan juga muka air banjir dan muka air kemarau. Terpaksa kita bangunnya panjang dari ujung sini sampai ke ujung sini gitu. Jadi panjang jembatannya karena ya kita tidak bisa memastikan airnya itu sebelah mana gitu. Nah kalau misalnya ternyata alurnya pindah-pindahnya jauh, otomatis makin panjang lagi jembatannya sampai diperkirakan daerah kira-kira perpindahan sungainya itu di situ-situ aja gitu. Nah, nah seperti itu tadi, kenapa jembatan itu harus ditaruh di sungai yang paling kecil lebarnya dan di sungai yang stabil alirannya tidak berpindah-pindah. Memang kata kuncinya lagi-lagi masalah efisiensi dari panjang jembatan. Kenapa harus menghindari hal tersebut? Karena diharapkan dapatkan panjang jembatan yang paling efisien. Jadi kesimpulannya dari jembatannya harus tegak lurus dan menghindari belokan sungai tadi yang di awal. Kemudian kenapa jembatan tidak diletakkan di sungai yang stabil tidak pindah-pindah? Intinya adalah dua hal, agar efisien, agar menghindari skuring atau penggerusan. Seperti itu.